Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Khususnya untuk siswa-siswi kelas 4 ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, di muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 7 ya. Bab 7 itu tentang hubungan antar garis dan kita sudah sampai di latihan ulangan bab 7 paket 2 ya. Jadi untuk yang ketinggalan pembahasan kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Di sana sudah kita bahas semuanya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini ya. Latihan ulangan bab 7 paket 2. Jadi yang paket 1 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke. Gambar berikut merupakan ini jawabannya adalah sinar garis ya. Jadi kita ingat-ingat kembali ya adik-adik, bedanya antara garis atau garis lurus, kemudian ada sinar garis, dan ada satu lagi yaitu segmen garis atau ruas garis ya. Jadi gambar ini adalah sinar garis. Apa itu sinar garis ya? Kita jawab dulu ya. Di sini sudah sedikit saya ulas lagi ya. Jadi ini namanya adalah garis atau garis lurus, jadi tidak terbatas ya, ke kanan dan ke kirinya tidak terbatas atau tak terhingga seperti ini ya. Kemudian sinar garis itu diawali dengan titik menuju arah tak terhingga ya. Ya, ini dari titik menuju tak terhingga, ini namanya adalah sinar garis ya. Dibedakan antara garis dan sinar garis. Kemudian satu lagi ada yang namanya segmen garis atau ruas garis lah. Ruas garis itu adalah garis yang dibatasi 2 titik ya. Jadi ini terbatas. Kalau ini diawali suatu titik kemudian sampai tak terbatas. Kalau ini dua-duanya tak terbatas. Itu ya bedanya antara garis, sinar garis dan ruas garis ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Garis vertikal ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya adalah yang kedua. Ini vertikal ya, vertikal atau garis yang ke atas ya, atau garis tegak. Kemudian yang pertama ini adalah garis horizontal ya, atau garis mendatar. Kemudian ini garis miring atau diagonal. Kemudian ini adalah garis zigzag ya adik-adik ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Lanjut ke nomor 3. Garis berikut yang sejajar adalah, ingat ya, garis sejajar itu adalah garis apabila diperpanjang ya, sepanjang apapun dia tidak akan pernah bertemu ya. Kita lihat untuk yang A ini, kalau kita perpanjang ini langsung ada pertemuan ya di sini ya. Kalau ini tidak, tapi di sini ada pertemuan karena ini semakin menjauh, ini semakin mendekat. Kalau ini ya, ini namanya sejajar ya. Kemudian yang B ini jelas sudah ada titik pertemuan, ini juga sudah ada titik pertemuan atau titik potong. Berarti yang sejajar adalah jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Hubungan garis A dan B yang ditunjukkan oleh gambar adalah ini ya. Ini namanya adalah garis berimpit ya. Ini garis berimpit. Kalau sejajar seperti ini tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Berpotongan, ini juga berpotongan, ini berpotongan. Oke, jawabannya adalah garis berimpit yang B ya, nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Hubungan dua garis yang ditunjukkan oleh gambar adalah ini ya. Ini namanya berpotongan ya, ini berpotongan di satu titik ya. Kalau sejajar tadi sudah ya dijelaskan, berimpit juga tahu adik-adik, dan horizontal tadi juga sudah dijelaskan ya, ini namanya horizontal, ini vertikal. Kemudian sejajar tadi seperti ini ya, berimpit itu seperti ini ya. Oke, jawabannya adalah berpotongan. Nomor 5 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6. Besar sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan tegak lurus adalah berpotongan tegak lurus itu seperti ini ya. Nah, ini tegak lurus.
Nah, besar sudutnya berapa? 90 derajat ya. Ini membentuk sudut siku-siku ya namanya. Ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka jawabannya adalah yang B adik-adik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah, nah di sini ada 3 buah garis, yaitu garis P, garis Q dan juga garis R ya. Garis Q dan juga garis R ini sejajar. Kemudian ada 1 buah garis yang memotong kedua garis ini ya, yang memotong garis Q dan juga R ini namanya garis P. Nah, jadi 2 garis jajar yang dipotong sebuah garis ya. Pernyataan yang tidak tepat adalah, kita lihat di sini yang A, garis Q sejajar garis R. Garis Q sejajar dengan garis R, betul ya. Ini yang ditanyakan yang tidak tepat, berarti ini betul. Kemudian yang B, garis P sejajar garis Q. Garis P sejajar dengan garis Q, salah ya. Karena garis P itu berpotongan dengan garis Q. Nah, kalau sejajar itu kalau diperpanjang tidak akan pernah bertemu lah ini. Nah, ini udah bertemu, berpotongan, berarti salah jawabannya yang B ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang bagian C. Garis P berpotongan dengan garis Q. Garis P berpotongan dengan garis Q, betul ya, berpotongannya di sini ya. Kemudian lanjut yang bagian D. Garis P berpotongan dengan garis R. Garis P berpotongan dengan garis R ya, benar ya. P berpotongan dengan garis R, ini juga benar. Maka yang tidak tepat atau yang tidak benar adalah yang B tadi, garis P sejajar garis Q. Harusnya garis P berpotongan dengan garis Q ya. Kita lanjut ke nomor 9. 2 garis dikatakan berimpit jika, nah ini berpotongan tegak lurus ya, salah ya. Kalau berpotongan itu tidak berimpit namanya, ini berpotongan. Berpotongan tegak lurus itu seperti ini. Ini dinamakan 2 garis yang berpotongan, bukan berimpit. Nah, kalau berimpit itu seperti ini ya adik-adik gambarnya. Kemudian tidak memiliki titik potong. Nah, malah semuanya berpotongan ya ini. Nah, jadi 1. Jadi jelas memiliki titik potong ya. Kalau berimpit itu memiliki titik potong. Kemudian yang C, memiliki 1 titik potong. Nah, belum tentu berimpit, ini 1 titik potong tetapi tidak berimpit ya. Kemudian yang D, memiliki paling sedikit 2 titik potong ya. Paling sedikit 2 titik potong ya, bisa ya. Jadi ini ada 2 titik potongnya ya, 1, 2, tapi bisa lebih ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D ya, dikatakan berimpit jika memiliki paling sedikit 2 titik potong. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 ya. Ini sama ya, ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, di sini nanti akan terbentuk beberapa sudut ya. Ini jadi ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ada yang namanya sudut bertolak belakang, sudut sehadap ya, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan ya. Coba ini saya ingatkan kembali ya. Nah, yang namanya sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Ini sudut A bertolak belakang dengan sudut D ya, ini ungkur-ungkuran basa Jawane ya gitu ya. Kemudian sudut B bertolak belakang dengan sudut C. Ya, ini besarnya pasti sama. Misalnya sudut A ini 70, maka sudut D juga 70 seperti itu. Nah, yang bertolak belakang lagi yang mana ini? Sudut E bertolak belakang dengan sudut H. Kemudian sudut G bertolak belakang dengan sudut F. Selain sudut bertolak belakang, ada lagi yang dinamakan sudut sehadap. Sudut sehadap itu juga besarnya sama ya, hadapnya sama. Ini berarti sudut A sehadap dengan sudut E ya, besarnya sama. Kemudian sudut C sehadap dengan sudut G ya. Kemudian ada lagi di sini ya adik-adik, sudut B sehadap dengan sudut F. Dan satu lagi di sini ada sudut H sehadap dengan sudut D ya. Ini ya sedikit penjelasan ya untuk mengingat kembali saja. Oke, sekarang nomor 9. Sudut yang saling bertolak belakang adalah tadi sudah kita bahas ya, A dan C. A dan C ini bukan bertolak belakang ya.
Ini namanya berpelurus, bukan bertolak belakang ya, membentuk garis lurus. Kemudian sudut B dan F, sudut B dan F ini juga bukan ya, ini namanya sudut sehadap, tadi udah kita jelaskan. Kemudian sudut E dan H, sudut E dan H, lah ini yang betul ya. Jawabannya yang C. Coba kita lihat yang D, sudut F dan D, sudut F dan D. Nah ini bukan ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 10. Jika sudut A sama dengan 125 derajat, besar sudut H adalah A-nya 125. Sudut H kita lihat, sudut A ini ya 125. Maka besar sudut H. Nah, kita lihat dulu ya. Sudut A di sini. Oke ya. Antara sudut A dan sudut H ini dinamakan sudut luar berseberangan ya. Tadi belum kita jelaskan ya. Ini namanya sudut luar berseberangan. Jadi kalau sudut luar berseberangan itu besarnya sama ya. Jadi besarnya sudut A sama dengan sudut H, yaitu 125 derajat. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita pakai sudut sehadap juga sama ya. Sudut A besarnya sama dengan sudut E, ini namanya sehadap, berarti besarnya 125. Kemudian sudut E dan sudut H ini kan bertolak belakang ya, besarnya sama ya. Jadi jawabannya adalah 125 derajat. Pakai sudut luar berseberangan boleh, pakai sudut sehadap kemudian cari sudut bertolak belakang juga bisa. Oke ya. Untuk nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan yang masih ketinggalan bisa dilihat ya di playlist ESPS Matematika kelas 4. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.